Menurut terminologi fikih, kata akad diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima, ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan. Pengertian tabarru itu sendiri berasal dari kata tabarro ya tabarra, tabarruan yang artinya sumbangan atau derma. Menurut kamus akad tabarru adalah akad pemilikan sesuatu tanpa iwat atau penukaran seperti hibah, sodakoh, wasiat, dan wakaf. Tabarru merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Dalam asuransi syariah, akad tabarru harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan atau kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Pengelolaan dana dalam sistem tabarru di asuransi syariah harus ditegaskan kedudukan para pihak dalam akad tabarru tersebut. Dalam akad tabarru atau hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru, dan secara kolektif selaku penanggung, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi. Sedangkan dalam pengelolaan asuransi syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai 102 pemegang amanah. Yang kedua, pembukaan dana tabarru harus terpisah dari dana lainnya. Yang ketiga, hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akad tabarru. Yang keempat, dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah, atau memperoleh ujrah berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Terkait sifat muawadah, sistem asuransi syariah itu menghasilkan dana yang terkumpul dari peserta (sohibul mal) yang akan diinvestasikan oleh pengelola mudharab atau wakil ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan, maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara sohibul mal dan mudharib berdasarkan akad mudharabah dengan rasio yang telah disepakati di muka atau membayar fee kepada wakil. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Yazid selaku dosen pembimbing kami dari mata kuliah Fikih Muamalah Akad Tabarru yang selama 1 semester ini telah membimbing kita semua. Beliau menyempatkan waktunya untuk mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita, dan semoga ilmu-ilmu yang kita terima ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengantar kita menuju surga. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.